Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Terutama bagi rekan-rekan yang dinyatakan lolos pada tahap 1, mudah-mudahan segera diadakan pemberkasan berkas usulan NIP P3K. Dan bagi teman-teman yang belum dinyatakan lolos, mudah-mudahan dalam waktu dekat segera dilaksanakan seleksi P3K tahap 2 dan teman-teman bisa mengikuti dengan lancar dan diberi kemudahan sehingga teman-teman semuanya diberikan kelulusan pada tahap 2 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Official saya akan menyampaikan sebuah informasi penting, yaitu terkait adanya usulan penundaan dari DPR kepada Panselnas untuk menunda P3K guru tahap 2. Tentunya DPR ini mempunyai alasan tersendiri yang tujuannya untuk membela honorer di Indonesia. Nah, kira-kira apa alasannya? Tentu akan kita bahas di channel Kang Ipul Official pertemuan kali ini. Namun sebelum lanjut, silahkan teman-teman dukung channel ini untuk lebih berkembang dan terus memberikan informasi-informasi terbaru terkait P3K dengan cara subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini terus dapat menginformasikan informasi-informasi terbaru khususnya terkait P3K. Baiklah teman-teman semuanya, untuk menyampaikan informasi pada kesempatan kali ini saya kutip dari Antara Kalteng dengan judul Komisi 10 DPR minta pemerintah tunda seleksi P3K guru tahap 2. Kudus, Antara. Anggota Komisi 10 DPR Zainuddin Maliki meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunda tes seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru tahap kedua karena banyak permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Selesaikan saja seleksi P3K tahap pertama, sedangkan tahap kedua ditunda dulu karena banyak permasalahan. Mulai dari peserta yang lolos lewat passing grade atau batas nilai minimal, tetapi setelah diumumkan tidak lulus. Ada yang tidak lulus tetapi karena permasalahan afirmasinya, ujarnya di Kudus Jumat. Ia mendorong persoalan itu diselesaikan terlebih dahulu karena banyak peserta yang passing grade tercapai tetapi tidak mendapat formasi jabatan karena tidak ada formasi. Ia juga meminta perluasan dan memperbanyak formasinya supaya yang lulus itu semua bisa diakomodasi. Menurut dia, saat ini menjadi kesempatan pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi aparatur sipil negara ASN. Ini kesempatan membayar hutang karena pemerintah dianggap berhutang terkait penyiapan 1 juta guru lebih, katanya. Berdasarkan konstitusi, kata dia, pemerintah harus menyiapkan kecukupan guru untuk melayani pelayanan pendidikan di negeri ini. Tetapi katanya praktiknya selama ini pemerintah tidak bisa mengisi, sedangkan yang mengisi selama ini belum termasuk guru yang pensiun merupakan guru honorer. Jika tidak diisi oleh guru honorer, saya kira keberlanjutannya proses belajar mengajar di sekolah akan terhambat. Oleh karena itu, pemerintah harus menghargai ketulusan mereka dengan diangkat menjadi ASN, ujarnya. Sejak awal pihaknya meminta mereka diangkat menjadi PNS, tetapi pemerintah tetap pada pendiriannya diangkat menjadi P3K karena dianggap statusnya sama dengan PNS. Jika sama statusnya, kenapa tidak diangkat menjadi PNS sekalian, ujarnya. Dia meminta pemerintah terutama Kementerian Keuangan untuk memprioritaskan persoalan terkait dengan pengangkatan guru. Cukup dan alokasikan anggaran untuk guru honorer sehingga ke depan tidak ada lagi guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun. Beri mereka afirmasi, angkat mereka kalau perlu tanpa tes menjadi PNS, ujarnya. Bila teman-teman semuanya, adapun sebuah kesimpulan yang dapat kita ambil dari informasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu terkait usulan DPR minta pemerintah untuk menunda seleksi P3K guru tahap kedua. Dan tentunya ini mempunyai alasan ya. Alasan yang pertama yaitu dengan permasalahan yang terjadi di tahap pertama, tentunya DPR memberi usulan bahwasanya untuk diselesaikan dulu permasalahan-permasalahan di tahap pertama sehingga lalu dilanjutkan untuk tahap kedua dan tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Lalu yang kedua, ini DPR mengingatkan kembali ke pemerintah bahwasanya dengan adanya program untuk pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi ASN P3K, tentunya ini menjadi hutang bagi pemerintah untuk melengkapi itu, dan tentunya kalau bisa memang dipermudah untuk pengangkatan ASN 1 juta yang jumlahnya 1 juta
honorer ini yang untuk diangkat. Mudah-mudahan memang ini bisa tercapai dan memang direalisasikan sehingga memang jumlahnya 1 juta guru honorer akan diangkat menjadi ASN P3K. Lalu selanjutnya alasannya yaitu banyaknya guru-guru yang sudah lulus ambang batas ataupun passing grade akan tetapi tidak mendapat formasi. Jadi memang ada usulan dari DPR ini untuk perluasan jumlah formasi ya, atau memperbanyak jumlah formasi supaya yang lulus itu semua bisa diakomodasi dan tidak terbiar untuk tidak mengisi formasi P3K, sehingga yang memang dinyatakan lulus ambang batas akan tetap diangkat menjadi ASN P3K. Lalu alasan selanjutnya yaitu banyak guru yang honorer sudah mengabdi puluhan tahun ini tentunya agar segera diangkat menjadi ASN P3K. Ini usulan diminta kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan persoalan terkait pengangkatan guru. Kalau bisa pun memang yang mengabdi puluhan tahun mereka diberi afirmasi tidak perlu tes menjadi PNS ataupun P3K, lalu diangkat dengan afirmasi penuh menjadi ASN PNS ataupun P3K tanpa tes. Dan tentunya usulan-usulan ini mudah-mudahan diterima oleh Panselnas, sehingga sebelum lanjut ke tahap kedua mudah-mudahan banyak lagi afirmasi ataupun kemudahan ataupun pembukaan memperbanyak perluasan formasi-formasi baru sehingga memang terakomodasi bagi teman-teman honorer yang sudah dinyatakan lulus ambang batas, baik itu X1, P1, YP1, XP2, YP2, XP3 ataupun YP3. Tentunya teman-teman semua yang sudah berjuang dan dinyatakan lulus bisa diakomodasi untuk diberikan kelulusan tanpa mengulangi tes selanjutnya. Mudah-mudahan memang informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan menjadi kabar gembira kepada teman-teman semua, terutama guru-guru honorer yang sedang berjuang menjadi ASN P3K. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terus dukung channel Kang Ipul Official dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan, khususnya informasi-informasi penting terbaru tentang P3K, sehingga teman-teman yang menantikan informasi-informasi terbaru terkait P3K tidak ketinggalan informasi. Akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.